Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fiona Berensa, ini adalah kelas 2 di Ilmu Komunikasi, ingin mereview materi mengenai teori-teori komunikasi. Nah, yang pertama ada komunikasi interpersonal. Komunikasi ini merupakan komunikasi dengan diri sendiri yang mencakup berbagai perilaku. Beberapa teorinya yaitu yang pertama ada teori aus atau disease theory yang berpendapat bahwa memori manusia akan hilang dengan seiring waktu, yang membuktikan bahwa jika semakin sering kita mengingat, malah semakin sulit untuk kita mengingat. Kemudian yang kedua ada teori pengulangan ketidakpastian. Teori ini menjelaskan dan memprediksi kapan, mengapa, dan bagaimana setiap orang menggunakan komunikasi untuk meminimalisir keraguan. Kemudian yang ketiga ada teori pelanggaran harapan. Teori ini memberikan suatu cara untuk menghubungkan perilaku dan kognisi. Kemudian ada teori interferensi. Teori ini menggambarkan memori sebagai sebuah kanvas dan pengalaman adalah lukisan, yang artinya kita akan mudah melupakan sesuatu jika dengan mengingat yang lain. Kemudian ada teori message logic. Teori ini merupakan logika perancangan pesan yang memiliki 3 jenis. Yang pertama ada expressive message logic, kemudian ada convention design logic, kemudian ada rhetorical message logic. Kemudian yang teori terakhir adalah teori akomodasi. Teori ini menjelaskan bahwa orang akan menyesuaikan komunikasinya dengan cara meminimalisir perbedaan sosial. Kemudian selanjutnya komunikasi interpersonal. Komunikasi ini merupakan komunikasi antara dua individu atau sedikit individu yang mana saling berinteraksi, saling memberi umpan balik satu sama lain. Beberapa teori ini yaitu ada teori penyimpangan dugaan, yang berarti melihat bahwa manusia dalam percakapannya memiliki ekspektasi tertentu mengenai perilaku nonverbal dari lawan bicara. Kemudian ada interpersonal deception theory. Teori ini menjelaskan bahwa bohong merupakan manipulasi dari sebuah informasi. Kemudian ada communication accommodation theory yang memahami pelaku komunikasi dan individu, bagaimana mereka mengolah informasi dipandang sebagai kunci untuk memahami bagaimana individu terhubung dalam percakapan. Lalu ada komunikasi kelompok dan organisasi. Komunikasi ini merupakan bentuk pertukaran pesan antara seseorang dengan sekelompok banyak orang yang berada pada organisasi tertentu. Teori-teorinya yaitu ada teori kepribadian kelompok yang mengenai interaksi kelompok pada basis dimensi kelompok dan dinamika kepribadian. Kemudian ada teori percakapan kelompok yang berkaitan dengan produktivitas kelompok atau upaya mencapainya melalui masukan dari anggota kelompok. Kemudian ada teori pemikiran kelompok. Teori ini menunjukkan suatu model berpikir sekelompok orang adalah bersifat terpadu. Kemudian ada teori perbandingan sosial yang memberi tekanan berkomunikasi dengan kelompok lainnya akan mengalami peningkatan jika muncul ketidaksetujuan yang berkaitan dengan suatu kejadian. Kemudian ada teori pertukaran sosial. Teori ini didasarkan pada pemikiran bahwa seseorang mencapai satu pengertian mengenai sifat kompleks dari kelompok dengan mengkaji hubungan di antara dua orang. Kemudian ada teori sosiometrik. Teori ini mengacu pada suatu pendekatan metodologis dan teoritis terhadap kelompok. Kemudian yang selanjutnya komunikasi massa. Komunikasi massa ini adalah bentuk pertukaran pesan yang menggunakan media massa sebagai wadahnya. Teori-teorinya antara lain yang pertama ada teori agenda setting yang mengalihkan perhatian pada yang penting. Kemudian ada teori ketergantungan media, ada teori spiral keheningan yang berarti bahwa orang yang pendapatnya diterima akan terus mengekspresikan diri. Kemudian ada teori kesenjangan pengetahuan, ada teori imperialisme budaya,
Kemudian ada teori studi kultural kritis yang menyatakan korelasi media. Kemudian ada teori sosial kognitif. Kemudian ada teori pengembangan, teori jarum hipodermik, yang terus ada teori 2 tahap yang mana informasi yang beredar akan diterima dan ditanyakan kepada pemuka pendapat. Kemudian ada teori penggunaan dan kepuasan. Lalu ada teori media yang mengenai kualitas penyiaran, ada teori kekayaan media, teori konsistensi, lalu teori difusi yang mentransmisikan ide baru melalui berbagai komunikasi. Lalu masuk pada komunikasi antar budaya. Komunikasi antar budaya ini terjadi di antara orang-orang yang memiliki kebudayaan yang berbeda. Teori-teorinya yaitu ada teori pengelolaan kecemasan atau ketidakpastian yang memfokuskan pada perbedaan budaya pada kelompok dan orang asing. Kemudian ada face negotiation theory yang menjelaskan adanya perbedaan dua budaya dalam respon konflik. Kemudian ada speech code theory. Teori ini menjawab tentang keberadaan speech code dalam suatu budaya, bagaimana substansi dan kekuatannya dalam suatu budaya. Kemudian yang terakhir ada komunikasi internasional. Komunikasi ini merupakan komunikasi yang terjadi seiring dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mampu melahirkan berbagai teori seperti teori arus bebas yang berkenaan dengan arus informasi yang muncul secara bebas. Kemudian ada teori modernisasi yang menyatakan bahwa pembangunan dapat dicapai melalui mengikuti proses pengembangan yang digunakan oleh negara-negara berkembang saat ini. Kemudian ada teori ketergantungan yang menyediakan kerangka kerja alternatif untuk komunikasi internasional. Kemudian ada teori imperialisme yang berpandangan mengecam dominasi negara maju terhadap negara berkembang. Kemudian ada teori hegemoni yang mendominasi kelompok lain oleh satu kelompok. Kemudian ada teori kritik. Teori ini berorientasi pada mengkritisi dan mengubah masyarakat secara keseluruhan. Kemudian ada ruang publik. Ruang publik ini merupakan tempat berkumpulnya masyarakat. Lalu ada wacana globalisasi yang merupakan proses perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sekian dari saya mengenai materi teori komunikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.